sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara tentang anak keturunan. Anak keturunan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan dalam hidup ini bahwasanya dia akan memiliki anak keturunan, walaupun dia sudah berkeluarga. Berapa banyak orang yang sudah berkeluarga, tetapi sampai akhir hayatnya anak keturunan tidak dimilikinya. Karena sejatinya kalau kita berbicara tentang atau seputar anak keturunan, hakikat anak keturunan, Al-Quran menginformasikan kepada kita. Kalau saja kita membaca dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura, tepatnya firman Allah di ayat 49 dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 50 dalam surat Asy-Syura. Kalau kita membaca dua ayat dalam surat Asy-Syura ini, jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dua ayat ini menegaskan bahwasannya berkaitan dengan anak keturunan itu adalah hak mutlak, hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa baik itu di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkuasa baik itu di bumi. Berkaitan dengan penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diinterupsi oleh selainnya berkaitan dengan apa yang hendak Dia ciptakan. Demikian pesan yang bisa kita baca kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakhluqu ma yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah mencipta apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Berkaitan dengan anak keturunan, Allah katakan bahwasanya Dia menganugerahkan siapa yang Dia kehendaki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adzukur. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adzukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan siapa yang Dia kehendaki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan, dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan siapa yang Dia kehendaki seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menganugerahkan anak keturunan kepada seorang manusia, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya satu pasangan, dalam artian yang satu berjenis kelamin laki-laki, yang satu berjenis kelamin perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tidak semua Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan anak keturunan. Bahkan ada di antara manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia mandul dalam artian tidak berketurunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha berkuasa. Dalam artian, tidaklah kelahiran seorang anak keturunan manusia di muka bumi ini, kecuali semuanya adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga terlahir
seorang anak keturunan di muka bumi ini kecuali semuanya tidak terlepas dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca 2 ayat dalam surat Asy-Syura di atas, sekali lagi 2 ayat ini menegaskan kita betapa berkaitan dengan anak keturunan itu adalah hak prerogatif, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seorang manusia dianugerahkan anak keturunan, semestinya manusia ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kesyukuran manusia, bentuk bersyukurnya manusia atas anugerah Allah dalam bentuk anak keturunan adalah tentunya dengan mengasuhnya, dengan mendidiknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak menyia-nyiakannya, tidak mengabaikannya, tidak menelantarkannya. Pesan inilah sejatinya kalau kita baca potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 9 dalam surat An-Nisa yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita, hendaklah kalian takut kalau kalian meninggalkan anak keturunan kalian setelah kalian dalam kondisi lemah. Lemah dalam artian bisa lemah secara fisik maupun lemah secara non-fisik. Potongan ayat 9 dalam surat An-Nisa mengingatkan kita, para orang tua, untuk tidak abai dengan anak keturunan kita, karena sejatinya anak keturunan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita anak keturunan, tidak cukup dengan berikhtiar mendidiknya, mengasuhnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, Al-Quran juga memberikan semacam tuntunan kepada kita betapa pentingnya orang tua untuk terus-menerus mendoakan anak keturunannya untuk kesalehannya, untuk kebaikannya, dan untuk ketakwaannya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan para orang tua dengan apa semestinya orang tua berdoa untuk anak keturunannya. Dengan kata lain, ya, di samping orang tua berikhtiar mengarahkan, mengasuh, mendidik anak keturunannya, juga penting bagi orang tua untuk kebaikan, kesalehan, dan ketakwaan anak keturunannya untuk juga terus-menerus tidak pernah putus mendoakan anak keturunannya untuk kebaikan, kesalehan, dan ketakwaannya. Sebutlah kalau kita baca salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran di ayat 100 dalam surat As-Saffat. Al-Quran mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak keturunan dari kalangan orang-orang yang saleh. Demikian Al-Quran mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Allah pun mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim dengan menganugerahkan kepadanya 2 putra yang saleh, bahkan keduanya ini adalah bagian dari para nabi. Nabiullah Ismail
dan Nabiullah Ishak, dua putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentunya kelahiran Nabiullah Ismail dan kelahiran Nabiullah Ishak juga tidak bisa dilepaskan dari doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini adalah Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim dalam doa yang dipanjatkannya selalu berdoa diantaranya dengan Rabbi habli minas salihin. Kita baca doa lain yang diabadikan oleh Al-Quran untuk anak keturunan. Al-Quran mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Zakaria. Kalau kita membaca ayat 38 dalam surat Ali Imran. Di ayat ini Al-Quran mengabadikan doanya Nabiullah Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Demikian Nabiullah Zakaria selalu berdoa untuk anak keturunannya. Rabbi habli min ladunka, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah untukku dari sisimu ya Allah dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya Engkau ya Allah, ya Tuhanku, maha mendengar permintaan atau doa yang dipanjatkan oleh hambamu ya Allah. Demikian Nabiullah Zakaria berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa yang dipanjatkannya dengan menganugerahkan kepadanya seorang anak yang baik, anak yang menjadi panutan, dan anak yang saleh, dan anak yang bertakwa, tentunya seorang anak yang bernama Yahya. Dan Yahya kita tahu adalah juga salah satu dari Nabiullah, ya, Nabi utusan Allah yang diutus. Kembali, kalau kita membaca doa-doa yang diabadikan oleh Al-Quran, di samping doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim di atas, di samping doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Zakaria di atas, Al-Quran pun mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh atau yang dibahasakan oleh Al-Quran mereka sebagai ibadur rahman. Apa di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka? Al-Quran mengabadikannya. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 74 dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa mereka yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, ya, mereka yang enak dilihat, mereka enak yang dipandang, atau yang dibahasakan oleh Al-Quran sebagai qurrata a'yunin. Jadikanlah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, lil muttaqina imama. Ya, lil muttaqina imama bisa diartikan sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita baca paling tidak 3 doa di atas yang diabadikan oleh Al-Quran seputar anak keturunan, paling tidak doa-doa di atas mengajarkan kepada kita untuk anak keturunan kita supaya mereka menjadi bagian pertama dari kalangan orang-orang yang saleh. Yang kedua, supaya mereka menjadi bagian dari orang-orang yang baik. Yang ketiga, supaya mereka menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa.
bermodalkan kesalehan, bermodalkan kebaikan, bermodalkan ketakwaan. Inilah yang akan menghantarkan para orang tua dan anak keturunannya keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kita baca apa yang diabadikan oleh Al-Quran. Betapa sedihnya sekelas Nabi, dalam hal ini adalah Nabiyullah Nuh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya putra beliau yang bernama Kan'an itu bukanlah bagian dari keluarga Nabiyullah Nuh dalam artian yang sesungguhnya. Bukanlah bagian dari keluarga Nabiyullah Nuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk keselamatannya dikarenakan ketidakberimanan putra beliau yang bernama Kan'an. Karena Kan'an dalam penilaian Allah bukanlah bagian dari orang-orang yang saleh. Bukanlah bagian dari kalangan orang-orang yang baik. Bukanlah bagian dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 46 dalam surat Hud. Ya Nuh, sesungguhnya dia yang dimaksud adalah putra beliau yang bernama Kan'an, laisa min ahlik, bukan bagian dari keluargamu yang kami janjikan untuk kami selamatkan. Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan adalah keluarga Nabiyullah Nuh, bahkan bukan hanya keluarganya saja, bahkan umat Nabiyullah Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki anak keturunan yang saleh, yang baik dan bertakwa sejatinya itu adalah sebuah investasi yang luar biasa bagi orang tua. Sebuah investasi yang tidak akan merugi. Sebuah investasi yang keuntungannya tidak saja akan diperoleh oleh orang tua saat orang tua itu masih hidup, bahkan ini akan terus berlanjut sampai ketika orang tua itu sudah meninggalkan kehidupan dunia. Pesan ini yang juga bisa kita ambil dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza matal insan, apabila manusia meninggal, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Amal perbuatan yang dia lakukan selama hidupnya akan putus kecuali 3 hal. Illa min sadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariyah yang dia keluarkan, yang dia tunaikan ketika hidupnya, maka ini masih akan memberikan manfaat kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajarkan walaupun barang sedikit dari ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat kepada orang lain, maka ini juga akan memberikan terus manfaatnya kepada yang bersangkutan sampai setelah yang bersangkutan meninggal. Yang ketiga, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis ini, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang dimilikinya. Dia menjadi anak soleh karena dulu dia yang mendidiknya, karena dulu dia yang mengarahkannya, karena dulu dia yang mengasuhnya, karena dulu dia yang terus mendoakan anaknya ini untuk menjadi anak saleh. Awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang dia miliki yang terus mendoakan orang tuanya. Nah, ini yang terus akan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.